Film ini adalah serial drama kisah nyata. Film yang diangkat dari kehidupan pengamen jalanan yang telah berhenti dari kecanduan narkoba. Dia adalah James Bowen. Dia memulai hidup barunya setelah memutuskan untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Dia pun memulai kehidupannya dari bawah, dari seorang pengamen jalanan. Namun itu semua seketika berubah saat ia bertemu dengan seekor kucing. Film ini disutradari oleh Roger Spottiswoode dan dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja, ini dia. A Street Cat Named Bob. Film diawali saat James Bowen yang diperankan oleh Luke Treadway sedang bernyanyi di trotoar kota Britania, Inggris. Bowen adalah salah seorang musisi jalanan yang mengamen setiap hari agar bisa bertahan hidup di kota Inggris. Dalam kesehariannya, jika Bowen tidak mendapatkan uang yang cukup saat mengamen, maka Bowen akan mengais makanan di tempat sampah. Bowen mencari makanan yang telah dibuang, namun masih bisa ia makan. Saat hujan tiba, Bowen berteduh agar dirinya tak basah terkena air hujan. Walaupun begitu, dirinya masih merasakan dinginnya keadaan di luar. Lalu Bowen pun pergi ke salah satu kedai makanan untuk membeli makan. Saat hendak membayar, ternyata uang yang ia miliki tidaklah cukup. Kemudian ia memohon kepada pegawai kedai makan tersebut. Bahkan Bowen hendak menyanyikan sebuah lagu agar bisa mengganti kekurangan uangnya. Namun pegawai kedai makan tersebut menolak dan menyuruh Bowen pergi. Dengan kecewa, Bowen pun akhirnya keluar dari kedai makan tersebut. Lalu saat ia berjalan menyusuri kota, Bowen bertemu dengan temannya yang bernama Buzz. Kemudian Buzz menyuruh Bowen masuk ke dalam mobil. Saat Bowen sudah ada di dalam mobil, ternyata Buzz menawarkan narkoba kepada Bowen. Lalu Bowen pun mengambilnya, hingga mereka berdua tidur di dalam mobil tersebut. Di keesokan paginya, saat polisi menilang mobil tersebut, datanglah pemilik mobil itu. Dan ia kaget karena di dalam mobilnya ada dua orang yang tak ia ketahui siapa mereka. Kemudian Buzz mencoba membangunkan Bowen, namun karena narkoba yang ia konsumsi tadi malam membuat Bowen sulit untuk dibangunkan. Lalu Buzz pun berlari dan meninggalkan Bowen yang masih belum sadar di dalam mobil tersebut. Kemudian pemilik mobil tersebut mencoba membangunkan Bowen. Namun karena tak kunjung sadar, pemilik mobil tersebut membawa Bowen ke rumah sakit terdekat. Setelah siuman, Bowen baru menyadari bahwa ia sedang berada di dalam rumah sakit. Lalu datanglah seorang dokter rumah sakit tersebut yang berusaha menasihati Bowen agar menyudahi mengkonsumsi obat terlarang itu. Dia adalah Dr. Val. Dr. Val mencoba menyadarkan Bowen bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan fisik dan mental dari orang yang mengkonsumsi narkoba itu. Sebenarnya Bowen menyadari akan hal tersebut. Ia pun sudah mencoba untuk melawan keinginannya tersebut. Namun, karena sudah menjadi pecandu, maka ia sulit untuk keluar. Lalu Bowen pun meminta maaf kepada Dr. Val dan mengatakan padanya bahwa ia tak akan lagi mengulanginya.
Bowen berjanji untuk tidak mengkonsumsi barang terlarang tersebut lagi. Lalu saat keluar dari rumah sakit, Bowen pergi ke klinik Dr. Val. Setelah masuk ke dalam klinik tersebut dan berkonsultasi, akhirnya Dr. Val memberikan resep obat yang harus Bowen bawa ke apotik dan mengkonsumsi obat tersebut. Lalu Dr. Val memberitahu Bowen agar datang untuk melakukan pemeriksaan setiap 2 minggu sekali di klinik Dr. Val. Karena Bowen adalah pasien tetap dari Dr. Val, jadi ia telah mengetahui bahwa Bowen adalah seorang musisi jalanan. Lalu Dr. Val memberikan gitar milik Bowen yang tertinggal di dalam mobil saat Bowen pingsan tempo hari, dan meminta Bowen untuk menyanyikan sebuah lagu untuknya. Kemudian Bowen pun kembali mengamen seperti hari biasa. Ia mulai bernyanyi di pinggiran kota, di tempat yang biasa banyak pejalan kaki lewat. Saat malam tiba, Bowen pun tidur di pinggir jalan. Lalu datanglah petugas yang menyuruh Bowen untuk pergi. Dan di pagi harinya, ia menghitung uang yang ia dapatkan dari beberapa hari mengamen. Kehidupan yang sangat jauh dari kata cukup. Tapi Bowen tetap berusaha agar bisa bangkit dari keterpurukannya ini. Di tempat lain, Dr. Val mengunjungi tempat naungan sosial, berharap dia bisa memasukkan Bowen di sana, agar Bowen mempunyai lingkungan yang baik dan memiliki tempat tinggal. Namun pemilik rumah sosial tersebut menolak Bowen dengan alasan karena Bowen adalah seorang pecandu narkoba. Lalu karena tidak mendapatkan tempat di rumah sosial, akhirnya Dr. Val menyewakan sebuah rumah kepada Bowen. Saat tiba di rumah tersebut, Bowen sangat terkejut melihat rumah yang akan dia tempati. Ia terharu oleh kebaikan dari Dr. Val yang mau menjadi support system yang selalu mendukungnya agar bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Saat Bowen sedang mandi, ia mendengar ada keributan di dalam rumahnya. Maka ia pun dengan segera mengecek rumah tersebut. Lalu, saat Bowen masuk ke dalam dapur, ternyata itu adalah seekor kucing yang masuk melalui jendela yang sedang mencari makan. Melihat kucing itu sedang kelaparan, maka Bowen memberikannya susu. Setelah kucing tersebut makan dan juga minum, Bowen pun membiarkan kucing tersebut untuk tinggal bersamanya malam itu. Saat Bowen tidur di kasurnya, datanglah kucing tersebut yang ingin juga tidur di samping Bowen. Kemudian di keesokan harinya, Bowen berkeliling di sekitar rumahnya, menjumpai tiap rumah untuk mencari pemilik kucing yang memasuki rumahnya tadi malam. Ia pun mendatangi setiap rumah dan menanyakan perihal kucing tersebut. Tapi tak ada satupun yang mengatakan bahwa ia pemilik kucing tersebut. Lalu Bowen pun melepaskan kucing itu begitu saja dan membiarkan kucing tersebut pergi. Kemudian Bowen pergi mengamen di stasiun kereta. Lalu datang petugas dari stasiun tersebut menyuruh Bowen agar pergi dan mencari tempat lain. Lalu saat Bowen hendak pergi, ia melihat ayahnya yang sedang berjalan.
Ia pun menghampirinya, dan Bowen meminta kepada ayahnya agar ia bisa bersama dalam perayaan Natal tahun ini. Namun istri barunya tidak mengizinkan Bowen untuk bergabung bersama mereka dalam perayaan Natal tahun ini. Mendengar hal tersebut membuat Bowen sangat kecewa. Lalu Bowen pun pulang dengan perasaan sedih karena tak bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Saat ia hendak masuk ke dalam rumahnya, Bowen melihat kucing yang tadi malam. Kucing tersebut seakan-akan menunggu Bowen dan ingin masuk juga ke dalam rumahnya. Lalu Bowen melihat kucing tersebut terluka, lalu membawa kucing tersebut untuk diobati. Bowen pun meminta kepada tetangganya, yaitu Betty, yang juga memelihara anjing, agar bisa mengobati kucingnya. Dan Betty pun bersedia mengobati kucing tersebut. Setelah diperiksa, ternyata lukanya cukup parah dan harus segera dibawa ke dokter hewan. Namun Bowen tak memiliki banyak uang untuk membawa kucing tersebut ke dokter. Kemudian Betty memberikan kartu nama dokter kenalannya. Betty menyuruh Bowen membawa kucing tersebut ke sana. Lalu Betty memanggil kucing tersebut dengan nama Bob. Dari saat itu, Bowen pun memanggil kucing tersebut dengan nama Bob. Lalu Bowen pun pergi ke dokter hewan yang disarankan oleh Betty. Sesampainya di sana, ia pun masuk dan mengambil nomor antrian. Sesampainya di sana, Bowen pun masuk dan mengambil nomor antrian. Kemudian, setelah Bob diperiksa dan diobati, maka Bowen harus mengambil obat untuk Bob. Dengan bimbang, Bowen membayar obat Bob dengan uang yang harusnya ia gunakan untuk membeli makanan. Saat di rumah, Bowen merawat Bob dan memberikannya obat agar Bob bisa kembali sehat. Dengan susah payah, Bowen memberikan obat kepada Bob. Namun Bob terus saja menghindar. Lalu akhirnya, Bowen pergi ke rumah Betty, memintanya untuk memberikan obat kepada Bob. Kemudian, Bowen pun pergi ke Dr. Val untuk melakukan check up. Bowen meminta maaf kepada Dr. Val karena terlambat untuk datang. Dan Bowen pun menjelaskan perihal keterlambatannya karena dia harus menolong seekor kucing yang terluka. Lalu setelah menjalani pemeriksaan rutin, lalu membawa Bob ke dokter hewan yang kemarin, di mana saat itu Bob akan dikebiri. Lalu Bowen pun memelihara Bob. Dia membiarkan Bob untuk tinggal bersamanya. Lalu di keesokan harinya, Bowen pergi untuk mengamen. Tapi Bob selalu mengikuti Bowen. Kemudian Bowen menyuruh Bob untuk pergi dan tak mengikutinya. Hingga saat Bowen naik ke dalam bus, Bob dengan cepat ikut masuk ke dalam bus juga. Di dalam bus, Bob mencari di mana Bowen, dan akhirnya ia bisa menemukannya. Saat melihat Bob, Bowen pun sangat terkejut karena kucing ini bisa masuk ke dalam bus. Alhasil, Bowen pun meminta izin kepada petugas bus. Setelah sampai, Bowen dan Bob mencari tempat di mana mereka bisa mengamen. Saat berjalan, banyak dari orang-orang yang menyukai kucing Bob. Bahkan ada yang sampai meminta foto dengan kucing tersebut. Setelah menemukan tempat yang cukup bagus, akhirnya Bowen dan Bob mulai mengamen. Banyak penonton yang datang menghampiri mereka karena melihat kucing Bob yang terlihat sangat lucu.
Bob seakan-akan menjadi daya tarik agar orang-orang melihat mereka. Dan Bowen pun bernyanyi dengan sangat bahagia. Karena baru kali ini, ia mengamen dengan penonton yang sebanyak ini. Setelah mengamen, Bowen sangat kaget melihat hasil yang ia dapatkan. Keesokan harinya, saat Bowen dan Bob hendak pergi mengamen, datang Buzz yang memohon kepada Bowen untuk membantunya. Lalu Bowen memberikan sejumlah uang padanya, dengan syarat Buzz harus menggunakan uang tersebut bukan untuk membeli narkoba. Saat Bowen mengamen ditemani oleh Bob, penonton berdatangan. Mereka datang untuk melihat kucing Bob yang lucu. Bahkan saat selesai mengamen, ada seorang penonton yang memberikan sekaleng makanan dan juga syal kepada Bob. Saat berjalan pulang, Bowen bertemu dengan Betty. Saat berjalan pulang, Bowen bertemu dengan Betty. Ia mengajak Bowen untuk makan malam di rumahnya. Dan Bowen pun menyetujuinya. Lalu mereka pun makan malam bersama di rumahnya Betty. Mereka saling bertukar cerita mengenai kehidupan mereka masing-masing. Kemudian di keesokan harinya, saat Bowen dan Bob pulang dari mengamen, Bowen melihat temannya Buzz tergeletak di pinggir jalan. Dengan segera, Bowen mencari pertolongan. Dia mulai berteriak dan meminta seseorang memanggil bantuan. Lalu tak berselang lama, datanglah ambulans yang dengan segera membawa Buzz ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian besoknya, Bowen pergi ke Dr. Fall. Bowen memberitahu kepada Dr. Fall bahwa temannya Buzz telah meninggal tadi malam karena overdosis. Dan ia meminta kepada Dr. Fall agar membantunya keluar dari kecanduan obat terlarang. Kemudian Bowen dan Bob pergi ke rumah Betty. Mereka menyiapkan pesta kecil untuk merayakan Natal tahun ini. Lalu saat malam tahun baru, Bowen membawa Bob pergi ke rumah ayahnya, berharap untuk tahun baru kali ini ia bisa berkumpul dengan ayahnya. Saat tiba di rumah ayahnya, Bowen tidak disambut baik oleh saudara tirinya. Dan Bob juga mengacaukan malam tahun baru mereka, karena Bob membuat pesta tahun baru menjadi berantakan. Saat istri ayahnya melihat kekacauan itu, ia sangat marah dan menyuruh Bowen dan Bob untuk keluar dari rumah mereka. Kemudian Bowen dan Bob pun pergi dengan perasaan sedih. Lagi-lagi Bowen harus merayakan tahun baru sendiri. Di keesokan harinya, saat Bowen dan Bob mengamen, ada salah seorang penonton yang membawa anjing. Lalu anjing tersebut buang air di atas tas milik Bowen. Karena hal tersebut membuat penonton yang lainnya marah dan terjadilah keributan. Lalu datanglah polisi dan melerai mereka semua. Atas kejadian tersebut, maka Bowen dilarang lagi untuk mengamen. Untung saja ada Dr. Fall yang menjamin Bowen agar ia bisa keluar dari kantor polisi dan tak ditahan. Lalu Dr. Fall menyuruh Bowen ke apotik untuk mengambil obatnya, dan dia yang akan pergi mengambil Bob. Sesampainya di apotik, Bowen pun meminum obatnya, namun ia tak menyadari jika Betty ada di belakangnya. Betty melihat Bowen meminum obat pecandu narkoba. Seketika Betty pun pergi dengan perasaan marah. Ia merasa dibohongi oleh Bowen. Namun Bowen berusaha menjelaskan kepada Betty bahwa ia sedang dalam masa pemulihan
agar terbebas dari kecanduan narkoba. Namun Betty tak bisa menerima alasan Bowen. Lalu karena Bowen dilarang oleh pihak kepolisian untuk mengamen lagi, maka ia pun mencari pekerjaan lain. Kemudian Bowen mendaftar sebagai penjual majalah. Setelah dijelaskan mengenai pekerjaannya, Bowen pun pergi bersama dengan Bob. Mereka menjajakan majalah di pinggir jalan. Banyak dari pengunjung yang tertarik membeli majalah tersebut. Hal itu karena kucing Bob yang terlihat sangat menggemaskan. Mereka rela membeli majalah tersebut agar bisa berfoto dengan kucing Bob. Bahkan ada seorang wartawan yang ingin meliput Bowen dan juga Bob. Lalu pada keesokan harinya, saat Bowen yang sedang pergi menjajakan majalah, tiba-tiba dihampiri oleh pejalan kaki yang ingin berfoto. Dan mereka membeli majalah yang dijual oleh Bowen. Karena hal tersebut membuat Bowen ditegur oleh bosnya. Dan akhirnya dalam 1 bulan, Bowen dilarang berjualan majalah. Karena Bowen dilarang berjualan majalah selama 1 bulan, hal itu membuat Bowen harus mengamen kembali. Mau tidak mau Bowen harus mengamen agar ia bisa membeli makanan untuk Bob dan dirinya. Setelah sebulan berlalu, Bowen pun diperbolehkan kembali menjual majalah. Saat sedang menjajakan majalah, ada beberapa anjing milik pejalan kaki yang membuat Bob tidak nyaman. Akhirnya kucing Bob pun berlari menjauh darinya. Dan karena hal tersebut, membuat anjing milik pejalan kaki itu mengejar Bob. Begitupun dengan Bowen yang juga berlari mengejar Bob. Kemudian setelah berlari cukup jauh, Bowen kehilangan Bob. Ia pun mencarinya kemana-mana, tapi Bowen tak menemukan Bob. Hingga membuatnya sangat sedih. Bowen pun pulang dan berharap Bob bisa menemukan jalan pulang kembali ke rumahnya. Hari-hari pun berlalu dan Bob tak kunjung pulang. Hal tersebut membuat Bowen menjadi sangat sedih. Hingga pada suatu malam, Bowen mendengar suara dengkuran Bob. Dan betapa bahagianya Bowen saat melihat Bob kembali pulang. Lalu keesokan harinya, Bowen dan juga Bob pergi ke Dr. Val. Bowen meminta kepada Dr. Val agar memulai tes untuk menghilangkan kecanduannya. Lalu karena Bowen sudah menjalani program rehabilitasinya dan sudah dianggap siap, maka akhirnya Dr. Val mengizinkan Bowen menjalaninya. Tes tersebut akan membuat Bowen menjadi tak terkendali dalam hal emosi dan juga perasaan. Dan Bowen akan di rumah selama tes tersebut. Berhari-hari Bowen menjalani tes tersebut yang membuatnya sangat gelisah dan kadang tak bisa tidur karena efek samping dari obatnya. Bahkan ia pun mulai berhalusinasi. Tapi itu dilakukannya demi berjuang untuk berhenti dari kecanduan narkoba. Setelah beberapa hari, Bowen pun merasa bahwa ia seperti terlahir kembali dengan keadaan yang kian membaik. Bowen pun akhirnya telah selesai menjalani tesnya. Lalu ia mengajak Bob untuk mengunjungi Dr. Val. Bowen berterima kasih kepada Dr. Val yang selalu menjadi support sistemnya hingga ia bisa berhenti dari kecanduan narkoba. Setelah mengunjungi Dr. Val, Bowen pergi lagi ke rumah Betty. Namun ia terkejut karena Betty ternyata ingin pindah dari rumah tersebut. Betty pindah ke rumah ibunya yang membuat Bowen tidak bisa lagi menemui Betty. Dengan berat hati, Bowen pun kembali pulang.
Keesokan harinya, Bowen mendapatkan tawaran dari salah satu penerbit buku. Mereka terkesan dengan kisah Bowen dan Bob dan ingin menjadikannya sebuah buku. Lalu Bowen pun bersedia. Setelah bertemu dengan penerbit buku, Bowen juga mengunjungi ayahnya untuk memberitahu bahwa ia telah sembuh dari kecanduan narkoba. Bowen tak meminta apapun dari ayahnya. Ia hanya ingin ayahnya tahu bahwa anaknya telah sembuh dan juga bersih dari narkoba. Kemudian Bowen pulang ke rumahnya dan mulai menyusun kata demi kata agar ia bisa menerbitkan sebuah buku. Hari demi hari ia lalui, dan akhirnya ia pun berhasil menulis sebuah buku yang berjudul A Street Cat Named Bob, yang sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan sampai ia bisa membuat sesi jumpa fans, karena yang menyukai buku tersebut sangatlah banyak. Ada begitu banyak yang hadir dalam acara tersebut. Ada Betty, ada Dr. Val, ada ayahnya, bahkan wanita tua yang memberikannya syal waktu masih mengamen. Dan di akhir film, Bowen pun memberikan sepatah kata untuk semua orang yang telah bersedia hadir dalam acara tersebut dan memberikan tanda tangan sebagai seorang penulis buku. Dan film pun berakhir. Dari film tersebut kita belajar bahwa kesempatan kedua itu akan selalu ada untuk setiap orang. Bagaimanapun ia telah menjalani masa lalunya, ia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik selama orang tersebut selalu ingin berubah. Selama orang tersebut selalu ingin mau berubah. Oke Sobat Moli, itu dia alur cerita film A Street Cat Named Bob. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.